Indonesia negeri kaya akan sumber daya alam. Setiap pulaunya menyimpan potensi alam tersendiri yang sebenarnya mampu menjadi sumber pangan masyarakatnya. Pangan adalah salah satu faktor penentu keberhasilan suatu bangsa. Masalah pangan memang menjadi permasalahan yang sangat mendasar bagi setiap negara, termasuk Indonesia. Namun, kekayaan alam Indonesia seharusnya mampu dijadikan sumber pangan yang tak akan pernah kurang dengan pengelolaan yang baik dan benar oleh pihak-pihak terkait. Sulawesi Tenggara, sebagai salah satu provinsi di Indonesia, juga memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dijadikan sumber ketahanan pangan. Salah satu sumber daya alam yang dapat dijumpai di bagian timur Indonesia, termasuk Sulawesi Tenggara, adalah sagu. Sagu merupakan pangan yang berasal dari olahan pohon sagu. Di Sulawesi Tenggara, sagu menjadi salah satu sumber makanan pokok suku Tolaki, salah satu etnik besar yang mendiami bumi Anoa. Sebagai jenis tanaman yang mudah tumbuh di daerah dataran rendah dan tanahnya banyak mengandung air, pohon sagu tak sulit ditemukan di Sulawesi Tenggara, seperti di Kabupaten Konawe. Bahkan di daerah yang sesuai, pohon sagu dapat membentuk hutan sagu. Kabupaten Konawe merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi sagu cukup besar. Meski sagu bukan komoditi unggulan Kabupaten Konawe, namun di tiap tahunnya, Kabupaten Konawe mampu memproduksi sagu 1.000 hingga 2.000 ton tepung sagu. Kabupaten dengan jumlah penduduk mencapai kurang lebih 246.000 jiwa ini menjadikan potensi sagu sebagai lahan kerja sebagian penduduknya. Karena sagu juga merupakan makanan pokok suku Tolaki yang mendiami Kabupaten Konawe. Masyarakat suku Tolaki menyebut makanan yang diolah dari tepung sagu dengan nama sinonggi. Sagu memang menjadi makanan pokok yang khas di beberapa daerah di Indonesia, seperti Maluku dan Papua. Jika dilihat secara kasat mata, pohon sagu hanya sejenis pohon yang memiliki tangkai yang panjang dan berpelepah. Daun-daunnya yang besar membuat pohon sagu terkesan hanya tumbuhan liar tak berarti. Namun sesungguhnya, batang pohon sagu dapat menghasilkan tepung sagu yang dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan.
Dan dedaunannya pun dapat dijadikan atap pelindung rumah. Pohon sagu juga termasuk hasil hutan non-kayu. Dikatakan non-kayu karena jenis batang pohon sagu tidak berkambium dan tidak bercabang. Karena sagu termasuk tumbuhan monokotil yang masuk dalam famili Palmae. Dan tumbuh di daerah yang tergenang air seperti rawa. Tumbuhan dengan nama latin Metroxylon sagu ini memang dimanfaatkan sebagai bahan makanan pokok dan diperoleh dari pengolahan batang sagu yang menghasilkan tepung sagu. Batang pohon sagu yang dapat diolah untuk menghasilkan tepung sagu tingginya bisa mencapai 30 meter dengan diameter 60 cm. Tanaman sagu juga memiliki peran sebagai pengaman lingkungan karena dapat mengabsorpsi emisi gas CO2 yang diemisikan dari lahan rawa dan gambut ke udara. Kandungan nutrisi batang sagu juga terbilang besar, sehingga tak heran sagu bisa direkomendasikan sebagai pangan sehat. 100 gram sagu kering setara dengan 355 kalori. Di dalamnya rata-rata terkandung 94 gram karbohidrat, 0,2 gram protein, 0,5 gram serat, 10 mg kalsium, 1,2 mg besi, dan lemak dalam jumlah yang sangat kecil. Konsumsi sagu juga mampu mencegah sembelit dan dapat mencegah resiko kanker usus. Selain itu, sagu termasuk makanan pokok yang berbeda dengan makanan pokok lainnya seperti nasi. Karena sagu tidak cepat meningkatkan kadar glukosa dalam darah, sehingga sangat aman dikonsumsi oleh penderita diabetes. Bahkan, negara maju seperti Jepang telah mengembangkan sagu sebagai obat diabetes. Mengkonsumsi sagu juga dapat mengenyangkan dan tidak menggemukkan meski dikonsumsi dengan jumlah yang berlebih. Begitu banyak potensi yang dimiliki sagu sebagai makanan pokok, namun masih sangat sedikit industri yang tertarik mengolah sagu menjadi pangan yang lebih berkualitas. Rata-rata pengolahan sagu masih menggunakan cara tradisional dan butuh waktu yang sedikit lama untuk memperoleh pati atau tepung sagunya. Cara pengolahan pohon sagu menjadi tepung sagu juga hampir sama di berbagai daerah di Indonesia yang memanfaatkan sagu sebagai pangan.
Di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, olahan sagu dimulai ketika pohon sagu dikatakan cukup umur untuk diolah. Kemudian, pohon sagu yang dikatakan cukup umur itu ditebang batangnya sampai di dekat akar. Setelah ditebang, batang pohon sagu dipenggal-penggal menjadi potongan-potongan yang tidak begitu panjang. Ini dimaksudkan untuk memudahkan pengolahan sagu menjadi tepung sagu. Pengolahan batang sagu menjadi tepung sagu juga diharuskan di daerah yang dekat dengan sumber mata air, karena proses pengolahan sagu yang membutuhkan banyak air. Potongan batang sagu yang telah dipenggal-penggal tadi juga harus dijaga untuk tetap basah, sehingga pengolahan selanjutnya lebih mudah. Batang-batang sagu kemudian dibelah sehingga nampak bagian dalam batang sagunya. Jika dilihat, bagian dalam batang sagu memang nampak seperti kayu lunak dan mudah rapuh serta memiliki serat. Bagian batang yang telah dibelah inilah yang kemudian dihancurkan dengan alat pemarut dari papan yang dipasangi paku. Di beberapa tempat lain juga telah ada yang menggunakan parut dengan mesin tradisional lainnya untuk menghancurkan bagian dalam batang sagu ini. Proses parut atau menghancurkan bagian dalam batang sagu ini menghasilkan serbuk semacam serbuk gergaji berserat atau dikenal dengan serbuk empulur berupa serpihan-serpihan bergumpal. Proses mengolah batang sagu sampai mendapatkan serbuk empulur ini bisa memerlukan 2 orang yang bekerja selama 3-6 hari. Perlu diketahui bahwa satu pohon sagu mampu menghasilkan 150 hingga 300 kg pati. Proses pengolahan untuk mendapatkan tepung sagu tidak hanya sampai mengumpulkan serbuk empulur yang berasal dari bagian dalam batang sagu. Pengolahan untuk mendapatkan tepung sagu sesungguhnya baru akan dimulai. Pengolahan selanjutnya adalah serbuk empulur yang diperoleh dari penghancuran bagian dalam batang sagu tadi akan diremas-remas atau diinjak-injak sambil disiram air dan dibilas untuk mengekstrak pati dari sagu. Dalam proses inilah pengolahan sagu membutuhkan banyak air. Karena di proses pengolahan ini, serbuk empulur direndam dan dibilas serta diperas. Biasanya, pengolahan ini dilakukan di media yang dibuat khusus semacam pondok-pondok kecil dengan alat penyaring dan tempat penampungan di bawah atau di samping tempat serpihan empulur itu diremas atau diperas patinya. Penampungan itu untuk menampung hasil perasan sari pati sagu yang kemudian akan diendapkan. Proses pengendapan sari pati sagu memakan waktu beberapa hari. Setelah didiamkan, sari-sari sagu akan tenggelam di dasar wadah penampungan dan air yang tergenang di atas sari pati itu dibuang. Dari proses pengendapan inilah kita akan mendapatkan tepung sagu basah. Tepung sagu yang didapatkan dari proses pengendapan yang sebelumnya adalah penyaringan, kemudian dipindah tempatkan untuk kemudian disimpan ke dalam wadah atau tempat sagu. Tempat sagu ini juga dibuat sendiri oleh para petani sagu dengan memanfaatkan pelepah atau daun sagu. Daun sagu dianyam sedemikian rupa sehingga membentuk wadah tanpa celah sedikit pun. Tempat sagu ini disebut sanggobi.
sagu yang tidak lagi terlalu basah selanjutnya dimasukkan ke dalam sanggobi untuk kemudian dijual. Pengisian tepung sagu kering ke dalam sanggobi diisi dengan sangat padat. Biasanya satu sanggobi beratnya bisa mencapai 1-10 kg. Satu sanggobi dijual dengan kisaran harga Rp10.000 hingga Rp50.000, tergantung berat sagu dalam sanggobi. Namun tidak semua sagu dijual oleh para petani sagu karena sistem pengolahan yang tidak memperhatikan kehigienisan pengolahan. Sehingga beberapa petani juga hanya mengolah pohon sagu menjadi tepung sagu untuk dikonsumsi sendiri, tidak untuk dijual. Jika melihat keseluruhan potensi yang dikandung oleh sagu, Indonesia seharusnya bisa menjadi negara dengan 1 juta olahan sagu yang penuh manfaat. Karena Indonesia adalah penghasil sagu terbesar dunia dengan 60% potensi sagu ada di negara ini. Indonesia bisa mengembangkan sagu menjadi pangan pokok pengganti beras sehingga bisa mengurangi aktivitas impor beras dan gandum serta gula. Karena pati sagu juga bisa diolah menjadi gula cair yang dapat digunakan industri makanan dan minuman. Tidak hanya itu, kawasan sagu yang akan selalu menghijau dapat pula berfungsi sebagai paru-paru dunia karena menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Jadi, air tetap tertampung dan oksigen dapat terus dihasilkan. Pembudidayaan sagu juga dapat dilakukan bersamaan dengan budidaya lainnya seperti perikanan dan peternakan. Tanah di antara rumpun sagu yang berawa dapat digunakan untuk budidaya ikan rawa. Bahkan, ampas sagu pun dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan media tumbuh jamur, selain dijadikan kompos atau pestisida nabati. Dan ulat sagu yang hidup di batang sagu juga bisa dikonsumsi masyarakat karena memiliki banyak protein. Dengan demikian, apabila tanaman sagu bisa dibudidayakan secara optimal, maka akan banyak manfaat yang bisa diperoleh oleh negara kita. Selain memperkuat ketahanan pangan nasional, tanaman sagu juga bisa menjadi sumber energi alternatif dan konversi air serta oksigen.